Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Al-Qa'im fi hukukillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Diterangkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangannya Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi, qala Ustaz wal Isyunah, maqalah yang ke-26, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika bersabda, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi'arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan berhujjah, berargumentasi dengan 4 orang. Fayahtaju-Allahul azim, Allah akan berhujjah kepada orang-orang kaya, alal aghniya. Yang pertama, Allah akan berhujjah kepada orang kaya. Bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Allah nanti akan berhujjah, berargumentasi kepada orang-orang kaya dengan melalui nabinya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kayyakula lahum lima taraktumul ibadah. Allah nika ada budaka para orang-orang sisoki, orang sisoki. Ketika pada Allah lima taraktumul ibadah. Arab pakai mata ibadah. Kenapa kamu tidak beribadah? Tidak sholat, tidak beribadah dan sebagainya. Itu Allah kepada orang-orang kaya. Fa'in qalu, kemudian orang-orang kaya tidak mengucap, nahnu masduluna bil amwali wa bil mamlakati. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya sibuk. Kalau mau sholat sibuk dengan kekayaan, dengan harta, dengan kerajaan. Kalau Allah lahu, maka ketika orang-orang kaya itu menjawab seperti itu, Allah berkata, berfirman lagi kepada orang-orang kaya itu, berkata, fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aksar min malihi wa hum lam yatruk al ibadah. Kamu tidak tahu kepada nabi saya, Nabi Sulaiman utusan saya, lebih kaya mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Lebih besar mana kerajaan kamu dengan kerajaan Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tetap beribadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu untuk orang-orang kaya. Jadi bagi orang-orang kaya itu jangan dibuat alasan sibuk dengan harta terus tidak ibadah. Nanti Allah di hari kiamat akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana? Lebih banyak mana harta kamu dengan hartanya Nabi Sulaiman? Sedangkan Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan berhujjah kepada orang yang pembantu, yang khaddam, pembantu tapi tidak sempat beribadah. Allah akan berhujjah dengan Nabi Yusuf, kayyakuna lahum lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu tidak beribadah? Fa in qalu, maka orang-orang yang membantu tersebut, para hamba-hamba Allah yang menjadi pelayan, qalu nahnu masghuluna bi khidmati sadatina. Saya sibuk melayani tuan saya, majikan saya, menyiapkan makanan dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa beribadah, tidak sempat beribadah. Maka Allah qala Allah lahum abdi Yusuf tahta Uzair aziz Misra wa ibratuhu. Budak nabi saya, utusan saya Nabi Yusuf itu juga pembantunya Aziz di Mesir, Raja Aziz itu di Mesir, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu bagi orang-orang yang menjadi pembantu yang beralasan tidak beribadah karena sibuk melayani majikannya. Yang nomor 3, Allah akan berhujjah kepada orang yang sakit dengan Nabi Ayyub. Ya. Ada orang sakit, karena sakit akhirnya tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Alasannya karena sakit. Maka nanti di hari kiamat Allah akan berhujjah dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Kayyakula Allahu lahum bima taraktumul ibadah. Allah akan berhujjah kepada orang-orang sakit. Kenapa kamu tidak ibadah, hai orang
maridun sadidan. Utusan saya, kan hamba saya Nabi Ayub itu sakit yang sangat parah. Sampai-sampai Nabi Ayub itu seluruh badannya itu banyak ulatnya, bernanah. Kenapa? Sampai-sampai wakilah Nabi Ayub itu diusir dari kampungnya karena dia sudah bau. Penyakitnya itu penyakit kayak apa? Kayak bentol-bentol itu. Itu Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak sedikit pun meninggalkan ibadah. Kenapa? Kamu cuma sakit gigi, sakit kepala, tidak mau sholat, sakit kaki, tidak mau sholat. Nabi Ayub ini lebih parah sakitnya, seluruh badan kayak koreng itu kalau sekarang. Tapi Nabi Ayub masih tetap beribadah. Kamu cuma sakit biasa, tidak ibadah. Ini hujahnya Allah. Yang nomor terakhir, wa yahtaju Allah Ta'ala alal fuqara. Nanti Allah berhujah pada orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan Nabi Isa. Sekarang ini karena saya sibuk, tidak punya harta, tidak punya ini dan sebagainya, akhirnya tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah. Maka Allah akan berkata kepada orang-orang fuqara yang tidak sholat itu, berkata, qala Allahu lahum, Allah berkata kepada fakir, pada fuqara fakir miskin, abdi Isa, utusan saya, budak saya, hamba saya yaitu Nabi Isa, afqara man fil ardi, afqara man fil ardi, paling fikirnya, paling tidak punyanya harta di bumi. Nabi Isa itu paling tidak punya harta di bumi. Wa hum lam yamlik syai'an min dunya falaysa lahu baitun wala malun wala zaujatun. Nabi Isa itu tidak punya harta sama sekali di dunia, tidak punya istri, tidak mempunyai materi sedikit pun tidak punya. Tapi dia lam yatrukkan ibadah. Tapi Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Dari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa seenaknya membuat alasan-alasan yang membuat kita meninggalkan ibadah. Apalagi alasan saya sibuk bekerja, tidak bisa. Allah nanti akan berujar dengan Nabi Yusuf, sibuk dengan kekayaannya, tidak bisa. Allah akan berujar dengan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Lebih sibuk mana? Lebih besar mana kerajaan kamu dengan Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. Atau bagi orang yang sakit, saya sakit, akhirnya tidak sholat, tidak ibadah dan lain sebagainya, tidak puasa. Ini tidak bisa. Karena apa? Karena utusan Allah, hamba sahanya Allah yaitu Nabi Ayub itu sakitnya parah, tapi tetap melaksanakan sholat. Jadi kita sebagai manusia umat Islam tidak bisa seenaknya meninggalkan ibadah kepada Allah, lebih sholat 5 waktu. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dipertanyakan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabkan di sisi Allah. Di yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana pada saat itu tidak ada manfaat harta dan anak kecuali hati yang bersih. Maka dari itu kita semoga terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah sehingga menjadi umat muslim yang benar-benar mengikuti apa yang diminta Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, sehingga menjadi mukmin yang yang hakiki dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Afwan, sekian dari kami Al-Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.